Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfi. Saat ini saya sedang berada di PO Agramas untuk bertemu dengan salah seorang pengemudi. Tapi ini spesial karena pengemudinya wanita nih. Ini sudah ada di depan saya, Mbak Lina. Gimana Ya, Mbak kabarnya Mbak? Kabarnya alhamdulillah baik. Kita buka masker dulu Mbak ya, biar enak. Boleh. Boleh, buka. Siap. Oke Mbak Lina, saya mau tahu nih Mbak sudah berapa lama sih jadi supir bis Mbak? Udah hampir mau 1 tahun sih. Oh gitu. Hampir 1 tahun karena masuknya bulan apa ya kalau nggak salah itu Maret. Ini udah mau Maret. Sudah hampir setahun berarti ya? Hampir. Ya. Nah itu gimana sih Mbak awal mulanya bisa jadi pengemudi bis? Awal mulanya ya apa ya Mas, kan dulu waktu pandemi gitu loh, itu kan kerjaan di mana-mana kan nggak ada. Terus beneran aku juga dulu itu kerja di Timles, terus kebenaran pas waktu apa itu pandemi itu kan pulang semua. Mau cari kerjaan kan susah, nggak ada. Dengan apa ya, kayak aku susah sih mau cari kerjaan gitu. Nah kalau alasannya milih profesi pengemudi bis Mbak, ini alasannya Sebenarnya nggak milih. Nggak milih? Sebenarnya nggak milih gitu. Tapi ya itu tadi loh Mas, karena cari kerjaan kan susah. Nggak ada yang percaya sama aku. Bukan nggak percaya masalah ini ya, bukan nggak percaya masalah aku nggak bisa kerja gitu. Tapi mereka rata-rata tuh begini, mah ikut kerja terus aku mah gaji kamu berapa, rata-rata begitu. Padahal saat itu aku butuh kerjaan, ya kan. Terus aku punya anak, punya keluarga yang harus aku hidupin, yang harus aku nafkain, yang harus aku ini benar-benar harus kerja gitu. Sedangkan aku saat itu benar-benar nganggur hampir 1 tahun gitu. Terus kalau nggak kerja gimana dong dengan ini anak-anakku ini gitu. Mau nggak mau aku udah nyoba sih nyari kerjaan itu dari sini ke sini, dari sini ke sini sampai jadi supir pribadi pun juga pernah gitu. Tapi karena mungkin terlalu jauh ya kalau supir pribadi jarang pulang. Saya berpikir dulu sampai sakit, sampai aku kudu piye sih gitu. Akhirnya mikir-mikir lagi gini, aku tuh banyak kenalan supir, banyak kenalan driver, nyobalah gitu. Karena aku sendiri kan juga bisa nyupir gitu. Tapi kalau untuk kapasitas bis belum, nggak secanggih mereka gitu. Nyoba ngelamar di Agra gitu. Ya alhamdulillah. Kenapa yang dipilih nih PO Agramas Mbak? Kenapa yang dipilih di PO Agramas? Karena di Agramas kan, ini juga sih, kalau di Agramas itu kan dekat sama rumah. Kalau sewaktu-waktu itu mau pulang deket gitu. Terus semua satu jalur gitu sana. Terus lagian kalau Agra itu kan juga apa ya, bisnya kan juga banyak gitu. Terus dia juga tuan rumahnya Wonogiri gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku kan sebagai apa ya, wong Wonogiri juga ya banggalah, seneng lah gitu bisa gabung sama perusahaan sebesar Agramas gitu. Gitu. Kalau boleh tahu Mbak, proses seleksinya ini ketat nggak sih Mbak mau masuk jadi pengemudi Agramas? Kalau ketat atau enggak sih ini ya Mas, semua di PO kalau mau masuk pastinya kan ada lamaran, terus ada kita training dulu, terus ada kita tes driver dulu gitu. Sama aku dulu juga pertama kali masuk Agra tuh enggak segampang kayak orang sing ngomong paling Mbak Lina mlebu langsung ditombok. Enggak, sama aja. Aku dari proses itu, dari dateng tak suruh nembung ke temenku gitu kan, Mbak aku nembung neng Agra oleh ora gitu. Ya kok bisa nyopir gitu. Bisa loh gitu kan. Maaf ya Mas, aku ngomongnya gini. Iya, bisa loh gitu kan. Terus sama Pak Mandornya, ya wes coba dikirim surat lamarannya dulu. Tapi semua ya, maksudnya lengkap juga gitu. Oke, dikirim. Habis dikirim, gitu pokoknya nunggu kabar dulu dari Agra. Sambil nunggu kabar nih, aku juga nggak berhenti cari-cari kerjaan gitu. Kesana kesini gitu. Terus telepon lagi ke teman, gimana ditomporan yang Agra gitu. Saya durung enek kabar, sampai hampir kurang lebih 3 bulan
Gitu. Jadi prosesku masuk di Agra itu enggak mudah juga. Aku nih dari proses 3 bulan ini aja nunggu loh. Gitu. Masih habis dipanggil ke Wonogiri. Interview di Wonogiri, masih suruh ke Bambu Apus. Ketemu sama beliau, sama Pak Herman dulu. Dipastikan dulu, bisa nggak nyopir gitu. Ini yang kamu bawa ini bis besar loh gitu. Ini yang kamu bawa ini dengan kapasitas penumpang yang lebih dari tiap harinya lebih dari 20 orang. Kamu bawa nyawa orang tuh bisa nggak? Dipastikan dulu sama Pak Herman di sini kan. Ya aku bilang insya Allah bisa Pak gitu. Karena saya udah niat memang benar-benar pengen kerja gitu. Dapat kabar bilangnya Mbak Lina besok railing gitu kan. Ya sempat dredeg, sempat nangis apa ya Mas. Isora lah gitu. Sedangkan railingnya ini pakai manual gitu. Pakai manual, railingnya pakai R5 kan. Kalau kita railing itu kan nyoba unit dulu gitu. Kita dibawain ini railingnya dari Wonogiri ke Purwantoro. Nah, selama dari Purwantoro ini kita lolos, itu kan jalannya luar biasa, Mas. Gitu. Naik turun belok, ya masih tetap tenang gini aja lah. Pertama kali mau railing tuh gitu, sambil berdoa aja gitu. Bisa nggak ya gitu. Tapi aku punya keyakinan gini. Yang memang aku niatku tuh benar-benar kembali ke jalan Allah gitu ya. Pasti lancar, pasti bisa nih aku nanti railing, pasti lolos gitu. Tapi kalau nggak lolos ya mungkin apa ya, Gusti Allah ijik menghendaki aku tuh kerja di dunia gaib, mungkin kayak gitu. Nah, terus Mbak dapat SIM-nya tuh kapan Mbak? Dapat SIM-nya malah udah lama, dari tahun 2018 kalau nggak 17. Oh, udah untuk SIM yang pengemudi bus ya? Enggak, kalau SIM-nya kan proses Mas. Proses ya? Kalau SIM itu kan kita bikin SIM nggak harus langsung B1 umum, enggak. Jadi proses dari, kalau A itu kan aku udah lama. Iya. Jadi kalau dari A ke B polos, gitu, B polos. Terus dalam 1 tahun lagi kita ke B1 umum gitu. Gitu, prosesnya begitu sih kalau aku. Mbak kan sebenarnya juga udah bisa nyetir mobil lah Mbak ya. Kalau sama bis nih bedanya apa sih Mbak, nyetir mobil sama nyetir bis? Ya kalau mobil kecil kan enak, Mas. Mobil kecil kita mau masuk kan nggak mikir buntutnya belakang. Tapi kalau bis itu kan kita harus ngelihat ke belakangnya dulu gimana, udah nyandak belum, kita mau gantian ke jalan sini ke sini itu nyandak belum, kita kan harus tahu juga. Terus belakang kita tuh mobilnya kita salip tuh kita langsung ngabisin jalannya, dia kedandapan nggak kayak gitu kan ya, kita harus tahu gitu. Itu menurut aku sih, karena versi sopir itu kan sendiri-sendiri. Iya, beda-beda. Gitu. Nah, kalau menurut gua nih Mbak, nyetir bis itu yang paling sulit tuh apa Mbak? Nyetir bis yang paling sulit ya? Nggak ada sih Mas, sama aja sih. Apakah misalnya parkir, mundur atau apa? Enggak. Pas awal-awal mungkin? Enggak. Pas awal-awal kan aku udah ngerti selah-selahnya. Selah kanan kiriku itu aku harus maju seberapa, mundurnya seberapa. Itu dulu pertama awalnya. Sekarang wes putar keluar. Nah, kemudian Mbak, kenapa sih Mbak tertarik tuh menekuni profesi supir bis ini Mbak? Terus respon keluarga nih seperti apa Mbak? Kalau tertarik tuh sebenarnya enggak tertarik gitu. Mana ada sih sopir, gini aja deh. Nggak ada orang yang bercita-cita jadi sopir, bener nggak ada kan gitu. Tapi ya berjalannya waktu itu loh Mas, karena aku kesel golek kerjaan, mau nggak mau aku uripku neng Agra, sekarang malah nyaman, udah seneng aja sih di Agra gitu. Apalagi sama pihak Agra sekarang udah kayak saudara-saudara sendiri gitu. Terus nggak bisa. Berarti lebih karena ke tuntutan aja Mbak, itu tuntutan ekonomi lah ya. Sekarang malah ekonominya selama aku di Agra nih ya, ekonominya malah alhamdulillah. Malah bisa beli ini, bisa buat nyenengin anak-anakku. Anakku dalam keadaan cukup, bisa nabung sedikit-sedikit sih gitu. Ya kalau cuma buat beli naktir kru-kru di angkringan cukup. Gitu. Nah terus respon keluarga gimana nih Mbak, dari suami, anak gimana? Kalau anak dukung sih. Dukung ya? Dulu anakku yang pertama itu sebelum di Agra, karena anakku ini kan orangnya yang pertama itu apa ya Mas? Apa sih?
cekek banget gitu. Lengket. Agamanya itu apa ya? Agamanya itu pokoknya protektif banget gitu. Iya. Jadi karena dia mau masuk di Agra pun aku nembung sama anakku gitu. Mama boleh nggak Kak nyopir gitu? Kak, Mama boleh nggak kerja jadi penyanyi campur sari gitu? Nggak boleh Mama. Mama nyopir aja gitu. Gitu. Karena anggapan orang kecil itu masing-masing, maaf, bukan ngomongin masalah penyanyi gitu, tapi anggapan anak kecil kan sendiri-sendiri gitu. Tapi anakku pengennya Mama nyopir aja gitu. Jadi sebelum aku sebenarnya nggak mau sih Mas ngomongin gini ya. Tapi sebelum ibu meninggal tuh gini, Dok, wes lereno nang omah, anakmu openono gitu kan. Yen kowe meh nyopir, iya nyopir wae rapopo nang Agra, tapi sing iso mulih gitu. Sing iso kowe ngopeni anakmu dhewe, sing iso kowe ngopeni ngatekne anakmu dhewe gitu. Tapi yo nek nyopir yo hati-hati, ora sah dolanan sing aneh-aneh gitu. Gitu. Ya ibuku ya tahu sih, maksudnya ya udah dapat izin dari ibu dulu gitu. Karena ibu kan pengennya aku di rumah. Gitu. Nggak tahu ya itu pesan terakhir atau gimana, karena sebelumnya kan aku orang merantau gitu Mas. Aku nggak pernah pulang. Aku tahu Wonogiri itu ya hampir ini apa ya, selama berumah tangga yang terakhir itu. Itu benar-benar vakum di Wonogiri gitu. Tapi pergi-pergi terus gitu, nggak pernah di rumah. Pokoknya di rumah 2 hari 3 hari, pergi lagi kerja, 2 hari 3 hari, pergi lagi kerja gitu. Sampai terakhir ya ibu mengizinkan itu, aku minta izin sama ibu. Ya aku meh nyopir nang Agra oleh ora, Mak gitu. Ya wes ora apa-apa nang Agra, nyopir wae gitu. Karena pengennya ya aku di rumah ngurusi anak gitu. Nek nyopir nang Agra kan bisa banyak land Purwantoro. Jadi aku sewaktu-waktu mau pulang bisa, aku mau ke kantor deket, sementing anakku diopeni gitu. Karena ibu mesennya ya, aku kan mau ngurip dhewe gitu. Kowe kudu bisa ngopeni anak-anakmu gitu. Jadi ya wes lah, ya semenerin arep nyopir nang Agra ya wes nggak apa-apa. Ya itu pesan ibu tuh kayak gitu. Makanya aku kan semangat kan. Masuk di Agra tuh sebenarnya seneng gitu. Di samping aku tuh sekarang kerjanya lebih halal, lebih barokah lah. Daripada dulu kerjaanku sing ndak duit oke tapi ndak ada apa-apa gitu. Gitu loh Mas. Anak ada berapa Mbak sekarang Mbak? Anakku 3. 3 ya? Dulu aku cuma hidup sama anakku, 3 sama ibuku. Sekarang ibu kan udah nggak ada. Gitu. Jadi emang malah semakin tak tekuni gitu. Di Agra tuh sekarang tak tekuni sekali. Gitu. Biasa kan Mbak kalau pengemudi bus yang udah terkenal nih, udah diidolain, biasanya kan punya basis apa namanya fans ya. Kalau Mbak Lina punya nggak fansnya? Punya, banyak. Namanya apa tuh? Ada nama khususnya nggak? Enggak. Tapi aku nggak hafal satu. Tapi aku tuh orangnya gini sih Mas. Aku kalau udah selesai nyopir nih, SPP 2B, kalau udah selesai nyopir, tugasku selesai, aku bobok di kandang macan. Selesai lagi suruh bawa, aku ya bawa sampai kantor. Sampai kantor udah sih, biasanya bawa langsir ke dobelanku 1, itu sampai rumah handphone ketaruh. Dah gini. Wes, pokoknya sibuk aja sama anak ini gitu. Sama anakku ngurusi maem, ngurusi masak, ngurusi rumah, nyapu apa sembarang, selesai. Paling malam selesai tidur. Sampai rumah. Nanti pagi, nanti setengah 5 pagi udah bangun, udah harus masak, nyiapin anakku sekolah tetek bengek, jam 6 berangkat lagi nyopir. Begitu. Nggak ada waktu untuk handphone. Terus Mbak, tantangan bagi kaum wanita seperti Mbak Nia dalam menjalani profesi supir bis ini seperti apa sih Mbak? Tantangannya ya, nggak ada sih Mas tantangannya. Nggak ada ya? Tantangannya apa ya, kita kan bawa bis ya biasa aja sih Mas. Cuma kita kan lebih harus hati-hati ya. Apalagi yang tak bawa ini kan tronton gitu. Kayaknya lebih panjang dari bis ini. Terus Mbak, sistem kerja pengemudi bus ini kayak gimana sih Mbak? Jam kerjanya, jam liburnya seperti apa? Kalau jam kerjanya tadi ya yang aku bilangin, jam angkatan pagi aku bawa dari rumah makan, Wonogiri sampai rumah makan. Nah nanti rumah makan sampai Ciledug yang bawa dobelanku gitu. Kalau untuk jam kerjanya
macam-macam sih Mas. Ada yang 10 PP sekali. Aku jalan berapa PP gitu kan. Nanti kalau aku turun gantian dobelanku yang naik berapa PP. Nanti kalau mereka turun lagi aku berapa PP lagi gitu. Masing-masing sendiri. Setiap bus berarti ada 2 driver ya? Setiap bus iya, 2 driver, 1 CO. Satu kenetnya. Kenet ya? Itu 10 PP harus urut apa enggak? Enggak perlu urut Mbak ya? Enggak. Tergantung aja gitu, tergantung kita ngomong, Mbak, besok aku turun ya, ada keperluan gini-gini naik ya. Oh iya Pak, naik gitu. Gitu. Kalau aku pengen Pak, aku hari ini turun ya, besok naik. Oh iya Mbak gitu. Kita saling komunikasi aja sih sama driver. Nah ini kalau boleh tahu nih Mbak ya, kalau Mbak mau jujur aja, penghasilan per bulan berapa sih Mbak kalau dari driver bus ini Mbak? Penghasilan per bulan aku ya? Iya. 30 juta. Kayak gaji manajer direktur, enggak lah. Kalau bis itu kan nggak bisa ditentukan ya Mas. Jadi kalau bis itu gajiannya begini, per PP itu kita dapat gaji sendiri gitu. Tapi nggak tentu, tergantung. Kalau penumpangnya penuh ya bagus. Kalau penumpangnya nggak penuh ya paling cuma PP-an aja. Gitu. Sementing gini Mas, sementing gue cukup gue aku, cukup gue anak-anakku, cukup gue susunya anakku, cukup tak gue nabung sidik gitu. Turah. Gitu. Ada gaji bulanan, ada? Nggak ada. Kalau gaji bulanan nggak ada. Berarti kita per sistem, PP ya? Sistem per PP. Nah sistem per PP itu ada yang apa ya Mas? Kayak diambil bulanan ada gitu. Kalau di tempatku itu kan per PP, jadi langsung duitnya dikasih gitu. Gitu. Aku senangnya tuh di Agra juga gitu. Jadi selesai kerja kita duitnya langsung ini Mbak jatahmu gitu. Jadi kan bisa buat ubet liane gitu loh Mas. Buat keseharianku di rumah. Iya. Gitu. Terus Mbak kan Mbak Lina ini kan juga punya apa namanya IG, punya YouTube ya. IG-nya sendiri kan udah banyak tuh followersnya tuh. Dan Mbak udah punya busmania kan udah jadi apa? Udah ada yang mengidolakan Mbak lah ya. Itu Mbak cara menjaga sikapnya gimana Mbak supaya bisa tetap menjadi panutan dan idola bagi mereka Mbak? Ya untuk panutan ya pokoknya kalau ada teman-teman menyapa ya disapa, ada teman-teman nyapain foto ya foto, ada teman-teman wawancara ya diladeni, gitu aja sih. Mbak selama di Toa Gramas sudah nyobain sasis sama bodi apa aja Mbak? Kalau untuk itu semua udah dicoba. Semua ada. Kalau sasis apa tuh? Scania, Mercedes? Mercy pernah, Hino pernah, Scania sering. Namanya kita jadi driver ya harus profesional dong, nggak boleh milih-milih juga. Harus Scania enggak, harus Mercy enggak. Nggak dimintai tolong Mbak, tolong ya langsir ke Praci. Oh iya bisa di BMI Mbak, ya wes dibawa gitu. Gitu, dilangsir ke. Kalau karakternya ada perbedaan karakter nggak sih Mbak antara mesin Scania, Mercy? Ya pasti ada lah, pasti ada. Bedanya apa Mbak? Kalau untuk Hino ya dimasuk ke satu ya langsung gampang. Nah, satu kedua ya gampang. Kalau untuk Mercy kan harus satu. Nah ini aku loh ya, kan aku cewek. Cewek kan gue bis lebih hati-hati banget. Gitu. Kalau untuk Mercy ya beda lah. Agak susah? Enggak, ya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Sama kayak Hino berarti ya? Nah aku kode wae sih Mas. Paling enak ya Scania itu Mbak ya? Iya dong, paling enak Scania. Matic ya? Matic sih soalnya. Nah Mbak kalau buat body bus sendiri Mbak udah pernah nyobain body bus apa aja Mbak? Ya, di Agra tuh semua ada deh Mas budinya. Adiputro. Tapi karena aku kan jatahku mesti tibane Adiputro. Adiputro ya? Gitu. Karena PP ya Adiputro ya enak lah. Yang ada topinya tuh Mbak ya? Kalau Mbak sendiri lebih seneng bis yang ada topinya gitu apa yang single glass Mbak, yang nggak ada penghalangnya gitu? Yang ini sih model itu. Modelnya gini ya? Suka. Sukanya kenapa tuh? Karena apa? Ya karena kalau kita bawa kan di tol itu anteng. Lebih gagah ya? Iya, lebih keren aja. Lebih keren ya? Gitu. Kalau bis double decker gitu suka nggak Mbak? Kok pertanyaannya gitu? Ya antara suka, kan masing-masing ya Mas. Kita tuh bawa bis bukan masalah ini suka atau nggak sukanya, tapi lebih kepada nyaman. Iya. Sekarang kalau kita bawa bis nyaman itu
piye sih wis kaya menyatu ke hati gitu wis nggo playon nggo kene ya wis tetek gitu atine. Tapi mbok dibawain mau Volvo, mau dibawain apa, nek kita ndak nyaman ya kita nggak tetep bawain gitu. Nah Mbak rencananya nih mau menjalani profesi pengemudi bus ini sampai kapan Mbak? Sampai kapan ya aku jadi sopir ya? Sampai aku nek duwe bojo, insya Allah. Nek masih diberi jodoh, ya aku berhenti dari Agra, aku pamitan sama Agra baik-baik. Gitu kan aku datang permisi baik-baik. Pak, saya mau berhenti, saya mau menikah gitu. Nek enggak ya seperti nanti aku jadi juragan seleb daging sapi piye. Yang penting pokoknya aku berhenti dari Agra, jangan nyopir ke sini gitu. Jadi aku harus banggain Agra gitu. Karena aku sendiri sudah dibantu sama Agra tuh yang luar biasa sih gitu. Karena selama ini memang toh ya benar. Dulu aku minta-minta kerjaan nggak dikasih. Sekarang aku di Agra wis pinter, orang minta-minta aku kan nggak bisa. Pokoknya aku mandek dari Agra ya wis. Aku nggak boleh nyopir nggon liya. Oke Mbak, terakhir mungkin Mbak punya saran-saran buat wanita-wanita yang di luar sana yang ingin menjalani profesi pengemudi bus nih Mbak? Jangan. Kalau untuk saran-sarannya untuk mbak-mbak jangan jadi sopir. Karena gini ya, jadi sopir ki nek wong wedok gitu ya. Itu ketoke abot banget. Karena kita harus kudu bener-bener iso njogo ati, njogo perasaan, njogo harga diri, terutama badan gitu. Karena tahu sendiri kan dunianya kan dunia lingkup laki-laki gitu loh Mas. Nah kita nggak bisa njogo ini, nggak kita namanya jelek, nggak kita nggak punya harga diri gitu. Nah bisa ada pekerjaan lain ya mending pekerjaan lain gitu. Ngapain harus jadi sopir? Karena aku bener-bener ketulung sama Agra, piye-piye ya aku harus banggalah sama Agra. Harus sebaliknya aku sama Agra harus gimana gitu.